Hukum merupakan tatanan akal budi yang dimaksudkan untuk mengejar kepentingan umum. Diundangkan oleh yang berwenang untuk mengatur komunitas atau masyarakat. Salam kebajikan. Halo sahabat yang budiman, kembali bersama dengan saya di channel YouTube saya. Pada video yang lalu saya sudah menerangkan dua substansi tindak pidana. Yang pertama adalah perbuatan yang dilarang dan yang kedua adalah sifat melawan hukum. Nah, dua substansi ini menjadi ukuran dipersalahkan tidaknya suatu perbuatan, baik itu perbuatan yang aktif maupun yang pasif. Nah, jadi perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau delik hanya apabila di satu sisi perbuatan tersebut jelas dan nyata terumus di dalam undang-undang pidana yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dan di sisi yang lain, perbuatan tersebut nyata-nyata bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang, melawan hak orang lain, tanpa wewenang, dan lain sebagainya. Berbeda dengan dua substansi tersebut, maka di dalam video saya kali ini akan membahas soal dua substansi tindak pidana yang lain, yaitu yang berkaitan dengan diri pelaku dan bukan perbuatan. Nah, substansi yang pertama yaitu adanya kesalahan atau skuld. Yang kedua, mampu bertanggung jawab. Asas yang melandasi dua substansi ini adalah seseorang dapat dipidana bukan hanya karena dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, tetapi juga karena di dalam diri pelaku ada kesalahan atau niat jahat dan mampu bertanggung jawab. Skuld atau kesalahan merupakan syarat mutlak agar pelaku dipersalahkan atas perbuatannya yang nyata-nyata secara formal melanggar ketentuan pidana. Faktor kesalahan ini terletak dalam diri pelaku berupa niat jahat atau mens rea. Tanpa mens rea atau niat jahat, seorang pelaku tidak bisa dipersalahkan secara hukum. Asas yang mendasari hal ini adalah actus non facit reum nisi mensit rea. Jika mengenai perbuatan berlaku asas legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada sebelumnya. Maka menyangkut pelaku berlaku asas perbuatan saja tidak membuat seseorang bersalah, kecuali jika batinnya juga bersalah. Jadi di samping actus reus atau perbuatan melanggar hukum, harus ada pula mens rea atau niat jahat. Dalam lingkup Eropa kontinental dikenal asas geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Asas yang sama dikenal pula di negara-negara Anglo-Saxon, yakni an act does not make a person guilty unless he is mind a guilty. Dengan kata lain, suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah bila tidak ada niat jahat. Kesalahan berupa niat jahat itu dalam hukum pidana terumus di dalam dua hal pokok. Yang pertama adalah dolus atau kesengajaan, dan yang kedua adalah culpa atau kelalaian. Nah, dolus yang paling tebal dinamakan weten en wilen atau
menginsyafi dan menghendaki. Jadi seseorang tahu perbuatannya itu dilarang, tetapi toh dia tetap menghendaki itu terjadi. Kategori ini disebut dengan dolus malus atau gekleurd opset atau kesengajaan berwarna. Kategori lain yang agak tipis adalah kesengajaan tidak berwarna atau kleurloos opset. Orang disebut sengaja cukup kalau ia menghendaki perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuatan itu, tanpa harus mengetahui apakah dilarang oleh hukum atau tidak. Ada pula kategori kesengajaan yang secara khusus dikaitkan dengan akibat yang dilarang secara hukum, seperti misalnya hilangnya nyawa orang lain. Maka muncul berbagai doktrin, antara lain opzet als oogmerk atau kesengajaan sebagai maksud, opzet als zekerheidsbewustzijn atau kesengajaan dengan keinsafan pasti, serta dolus eventualis atau kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan. Oleh karena itu, dalam undang-undang pidana, kesengajaan atau dolus tidak hanya dirumus dengan frasa tunggal, misalnya frasa dengan maksud, tetapi juga menggunakan frasa-frasa lain seperti diketahui, yang diketahuinya, sedangkan ia mengetahui, bahkan memakai frasa patut diketahui, dan sebagainya. Sahabat yang budiman, seperti halnya dolus, maka kulpa pun memiliki derajat yang berbeda-beda pula. Nah, kulpa yang paling tebal adalah kecerobohan, ketidakcermatan, tidak seksama. Nah, kulpa ini disebut dengan kulpa lata atau kealpaan berat. Tidak mampu menahan diri dan bertindak sembrono tergolong dalam jenis kulpa ini. Derajat berikutnya yang agak tipis adalah kurangnya pengetahuan atau informasi, atau kurangnya pemikiran, dan itu tergolong di dalam kulpa levis atau kealpaan ringan. Letak kesalahan kulpa ini adalah tidak ada upaya untuk mengatasi kurangnya informasi dan pengetahuan. Kita tiba pada substansi yang terakhir, yaitu adalah mampu bertanggung jawab. Mampu bertanggung jawab ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah pelaku mampu bertanggung jawab atau toerekeningsfaktor person. Dan yang kedua, tidak ada alasan pemaaf. Dan yang ketiga, tidak ada alasan pembenar. Mengenai mampu bertanggung jawab, Van Hemel mengaitkan dengan 3 kemampuan. Yang pertama, mampu mengetahui akibat. Dan yang kedua, mampu menyadari bahwa perbuatan itu dilarang. Dan yang ketiga, mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat. Mengenai alasan pemaaf, secara doktrinal dikaitkan dengan 3 hal. Pertama, pelaku tidak mampu bertanggung jawab secara hukum. Misalnya, orang gila atau kurang waras akalnya, seperti diatur pada pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, seperti diatur pada pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga, menjalankan dengan itikat baik perintah jabatan yang tidak sah di mana diatur melalui pasal 51 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan alasan pembenar mencakup pembelaan terpaksa, notwehr,
terdapat dalam pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melaksanakan ketentuan undang-undang pasal 50 KUHP dan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang yang diatur dalam pasal 50 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi jelas kiranya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana tidak hanya karena perbuatan itu dilarang, tetapi karena adanya sifat melawan hukum, lalu adanya niat jahat, dan yang terakhir pelaku mampu bertanggung jawab. Di sini termasuk tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar. Karena hukum pidana masuk dalam kategori hukum publik, maka relevan bila kita senantiasa mengingat adagium berikut ini. Leg S rationis ordination et bonum commune habeo qui curam communitatis habet promulgate. Hukum merupakan tatanan akal budi yang dimaksudkan untuk mengejar kepentingan umum, diundangkan oleh yang berwenang untuk mengatur komunitas atau masyarakat. Gunakanlah hikmat agar hidup lebih bermakna. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.